Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal prediksi SNBT ya. Nah, jadi untuk kali ini bukan namanya SBMPTN lagi maupun UTBK lagi, tapi di sini ujian masuk perguruan tinggi negerinya berganti nama menjadi SNBT ya, tahun 2023 ini. Nah, jadi Kemdikbud juga sudah mengeluarkan soal-soal prediksi. Namun di sini kalau kita lihat soalnya ini adalah penalaran matematika. Jadi untuk levelnya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, coba kita kerjakan dari nomor 1 dulu. Nah, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Nah, jadi laki-laki berapa? Laki-lakinya 12. Kemudian perempuannya berapa? 16. Nah, rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Rata-rata lambangnya X bar, jadinya 80. Itu satu kelas full. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Nah, jadi di antara 28 murid tadi dalam satu kelas itu ada 4 murid yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Pokoknya dia mendapatkan nilai 52, 56, 62, dan 66 ini diminta guru untuk melakukan remedial. Setelah melakukan remedial ternyata nilai rata-ratanya naik menjadi 7 poin. Untuk peserta remedial doang, bukan satu kelas yang nilai rata-ratanya 80 ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka berapa rata-rata nilai ulangan murid perempuan? Nah, jadi yang keterangan tentang remedi ini nggak kita pakai karena kenapa? Yang ditanya ternyata sebelum remedi. Nah, jadi di sini nggak perlu kita perhatikan untuk keterangan yang ada remedinya. Oke, berarti di sini X bar atau rata-rata dari siswa laki-laki dilambangkan L ternyata 78. Ya, yang ditanya itu X barnya atau rata-rata nilai ulangan matematika dari murid perempuan itu berapa. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, di sini ada suatu rumus tertentu. Jadi rata-rata keseluruhan itu adalah rata-rata murid laki-laki dikalikan jumlah murid laki-lakinya berapa. Nah, ini rumusnya. Ditambah X bar atau rata-rata murid perempuan dikalikan sama banyak murid perempuan dibagi murid laki-lakinya berapa ditambah banyak murid perempuan. Nah, untuk X barnya ini berapa? 80, kita tulis 80. Untuk ininya diketahui 78 untuk rata-rata nilai ulangan matematika bagi laki-laki. Dikalikan banyak anak laki-lakinya berapa? 12 ditambah ininya yang kita cari X bar P atau rata-rata nilai ulangan matematika dari perempuan. Kemudian jumlah perempuannya berapa? 16 dibagi keseluruhan 12 ditambah 16. Nah, kemudian ini kita kalikan 80 per 7, 8 kalikan 12 berapa? Nah, jadi di sini ketemu 935. Ditambah ini kalikan ini jadinya berapa? 16 X bar P. Nah, jangan lupa pernya berapa? 12 tambah 16 28. Nah, ini kita kalikan silang. Ini sebenarnya kan per 1 kalau nggak ada apa-apanya. Jadi 80 kita kalikan sama 28 ketemu 2240. Nah, kemudian di sini yang satu kita kalikan ini ya hasilnya itu sendiri jadinya 96 ditambah 16 X bar P. Nah, dari sini kita dapetin kalau yang angka sesama angka kita pindahin ke ruas kiri bisa. Nah, jadi kayak gini 2240 kita kurangin sama 936 itu kita dapetin 16 X bar P. Kan kita cari X bar P nya berapa, jadi 2240 ini kita kurangin dulu sama 936 kita dapetin 1304. Nah, sama dengan X bar P. Jadi dari sini kita bagi 16 karena kenapa? Ini kita kurangin dulu kemudian ini kita bagikan ini jadinya X bar P nya ketemu berapa?
Nah, jadi di sini kita dapetin kalau misalkan X bar P-nya atau rata-rata nilai matematika perempuan kita dapetin 81,5. Jadi jawabannya adalah C. Jadi jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sebenarnya sama, cuman diubah apa yang mau dijawab kayak gitu. Sebenarnya keterangan yang dimunculkan itu sama aja, tapi yang ditanyakan itu yang beda-beda. Nah, yang perlu dipahami dalam soal seperti ini kan diberikan suatu pernyataan. Oke. Nah, jadi di sini ada 4 pernyataan. Dari soal itu diberikan 4 pernyataan. Pernyataan di atas yang benar adalah, nah, berarti di sini kita disuruh untuk mengecek pernyataan tersebut. Jadi pernyataan dari 1, 2, 3, 4 ini yang benar yang mana? Coba yang 1. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Nah, jadi siswanya kan ada 28, dari mana 12 laki-laki sama 16 perempuan. Jadi totalnya dalam satu kelas itu ada 28 siswa. Nah, jadi di sini ada 28 siswa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, jadi ada 28 siswa di sini. Nah, 28 siswa. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, ada 28 siswa di sini, siswa-siswi. Nah, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan. Nah, kalau rata-rata total umum di kelas itu kan rata-ratanya 80. Berarti itu kan hasil penjumlahan dari nilai anak ke-1 tambah anak ke-2 tambah anak ke-3 ditambah sampai anak ke 25 sampai anak 26, anak ke-27 sama anak ke-28. Kemudian ini dibagi semuanya, dibagi jumlah siswanya berapa? 28. Nah, ini kan kita disuruh untuk mengurangi, maksud saya itu kan rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedial. Jadi murid yang remedial ini kita anggap murid ke-25, 26, 27, 28. Jadi supaya ini bisa hilang, nah ini kita apakan? Nah, supaya bisa hilang berarti di situ yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan A25, A26, A27, A28. Jadi caranya gini, 80 kita kalikan 28 dulu. Jadi di sini kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang dulu, jadinya berapa? 2240. Nah, 2240 kita kurangkan sama ini. Berarti 2240 sama dengan anak 1 tambah anak 2 tambah sampai anak ke-25 tambah anak ke-26 tambah anak ke-27 tambah anak ke-28. Nah, jadi kita tambahin sampai anak ke-28. Nah, masalahnya yang 4 murid yang remedi tadi kan diketahui nilainya ada 52, 56, 62, 66. Nah, jadi di sini bisa langsung kita ginikan. Nah, kita kan disuruh menghitung rata-rata tanpa adanya anak ke-25, 26, 27, 28. Jadinya ini bisa aja kita kurangin sama anak 25. Jadi ini kan plus, pindah ke kirinya sama dengan jadi minus. Jadi anak 25 kurangi anak 26 kurangi anak 27 kurangi anak 28 itu sama dengan nilainya anak ke-1 tambah anak ke-2 tambah anak ke-3 tambah sampai anak ke-24. Nah, berhubung di sini nilainya anak 25 ini diketahui, nilainya anak ke-25 ini berapa? 83 di sini 52. Nah, jadi dikurangi 52, dikurangin 56, kurangi 62, kurangin 66. Itu nanti bakalan sama dengan nilainya anak ke-1 tambah anak ke-2 tambah anak ke-3 tambah dan seterusnya sampai anak ke-24. Ini kalau kita kurangin jadinya 2004. Nah, jadi 2004 ini totalnya nilainya anak ke-1, anak ke-2 sampai anak ke-24. Oke, nah untuk rata-ratanya kita hitung ulang. Rata-rata cuman 24 siswa-siswi. Nah, jadi berarti tanpa anak yang remedi tadi, berarti nilainya anak ke-1, nilainya anak ke-2 ditambah sampai nilainya anak ke-24. Kan yang 4 nggak ikut karena ikut remedi.
Nah, berarti jumlahnya siswanya cuma 24. Nah, nilainya anak ini kan diketahui jadinya 2004. Di sini dibagi sama 24. Di sini kita dapetin bahwa rata-ratanya tanpa 4 anak yang remedi tadi itu 83,5. Nah, jadi benar ya bahwa pernyataan pertama ini benar. Nah, di sini ada 3 jawaban, 1, 2, 3, 1, 3, dan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cek untuk pernyataan yang kedua, apakah bakalan benar seperti itu. Nah, itu yang perlu kita cek. Nah, jadi kita cek untuk yang pernyataan yang kedua itu kita cek dengan seksama. Jadi kita harus memperhatikan keterangan sekecil apapun itu, karena itu merupakan suatu petunjuk kita dalam mengerjakan itu. Nah, coba pernyataan kedua. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Sebelum remedi, itu kan nilainya anak-anak yang remedi kan cuma 4 doang, yaitu 52, 56, 62, dan 66. Berarti jumlah nilai anak yang remedi berarti anak ke-20 berapa tadi? 25, anak ke-26, tambah anak ke-27, tambah anak ke-28. Berarti nilainya berapa? 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Nah, itu kita dapetin 236. Nah, jadi 236. Nah, kalau rata-rata anak yang mengikuti remedi sebelum ikut remedi berarti nilainya gini. Berarti nilai anak ke-25, 26 sama 27 sama 28 sebelum remedi itu kita jumlah, kemudian kita bagi jumlah anak yang remedi kan 4. Nah, jadinya 236 itu kita bagi 4. Nah, kita dapetin 59. Masalahnya di sini katanya 60, jadi pernyataan yang kedua ini jelas salah. Nah, kita cek pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan yang ketiga ini tentang setelah remedi. Nah, jadi itu kita perhatikan keterangan yang berhubungan dengan setelah remedi. Itu kita perhatiin dulu. Nah, keterangan setelah remedi. Setelah remedial rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, jadi di sini kan setelah remedial rata-rata nilai ulangan seluruh murid itu menjadi 81. Seluruh murid tuh ya di sini. Nah, jadi ada nilai rata-rata. Tadi kan masalahnya untuk yang tadi kan diketahui kalau misalkan yang setelah kita hitung tadi di pernyataan 1 kan ketemu A1, A2 ditambah sampai murid atau anak ke-24 tadi ketemu 2004. Ya kan? Berarti ini jumlah nilai semua siswa yang nggak ikut remedi, gitu kan? Nah, berarti kemudian ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian rata-rata 24 siswa, jadi rata-rata 24 anak yang gak remedi, itu kan sudah terjawab di pernyataan 1, yaitu 83,5. Dan jumlah anaknya berapa yang gak remedi? Ada 24 anak. Nah, berarti yang 4 anak ini yang remedi. Nah, setelah remedi katanya nilainya naik 7 semua, naik 7 poin. Nah, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Nah, berarti di sini tiap-tiap anak ini pasti nilainya mengalami kenaikan 7. Jadi yang 52 ya menjadi 59. Jadi di sini nilai anaknya yang remedi jadi 59. Yang 56 jadi berapa? 63. Kemudian 69, kemudian 73. Itu nilai 4 anak setelah remedi. Nah, yang perlu kita tahu, bahwa untuk mengetahui rata-rata, kalau misalkan rata-rata gabungan itu rumusnya gini. Jadi rata-rata kelompok yang pertama dikalikan sama jumlah dalam kelompok yang pertama itu berapa anak kayak gitu, ditambah rata-rata yang kedua dikalikan sama jumlah banyak kelompok yang ada di dalam situ yang kedua. Jadi di sini rata-rata 24 anak yang enggak remedi dikalikan jumlah anak yang enggak remedi yaitu kan 24. Ditambah sama
nilai anak yang nggak remedi, tapi setelah nilai anak yang remedi, dan di sini nilainya setelah remedi kan naik 7 poin. Nah, jadi ini yang ditanyakan setelah remedial, berarti kita pakai data yang setelah remedi. Jadi kita tambahin 59 tambah 63 tambah 69 tambah 73. Nah, ini nilainya. Kemudian kita bagi sama jumlah anak yang remedi sama nggak remedi ya, 28. Kan 24 yang nggak remedi, yang 4 remedi. Jadinya 28. Ini kita hitung, kita dapetin 2004. Kemudian ditambah sama 264. Ini kita bagi sama 28. Ternyata ketemu rata-rata barunya adalah berapa di sini? 81. Nah, jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Jadi 1 sama 3 udah benar. Nah, jadi pernyataan 1 sama 3 udah benar. Nah, 1 sama 3 udah benar, 2 salah. Jadi yang ini nggak mungkin kalau jawabannya yang A. Kalau jawabannya yang D juga nggak mungkin, karena kenapa? Ada 2 lagi. Jadi udah bisa dipastikan tanpa kita mengecek pernyataan keempat, maka jawabannya yang benar adalah yang B ini. Nah, jadi kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghitung seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, dalam suatu kelas terdapat 12 murid. Nah, ini keterangannya sama aja kayak yang tadi, cuman yang di sini modelnya adalah tipe soal yang benar salah. Jadi disediakan di sini ada 3 pernyataan, tapi kita tiap-tiap pernyataan ini disuruh mencentang apakah pernyataan itu benar ataukah salah. Nah, jadi di pernyataan yang pertama ini banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Nah, ini berkenaan dengan jumlah murid. Jadi di sini perlu kita data dulu, laki-lakinya berapa? 12. Perempuannya berapa? 16. Totalnya jadinya 28. Nah, oke, untuk pernyataan yang ke-1. Nah, pernyataan 1. Ini kita uji dulu. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Pengurus inti. Yang di sini yang disebutkan itu bukan kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Nah, kalau yang disebutkan itu cuman pengurus inti, artinya apa? Kan nggak ada kedudukan, artinya semua yang dipilih sebagai pengurus inti itu kedudukannya sama. Jadi nggak ada kotak-kotak dari jabatan kayak gitu. Jadi misalkan kalau 2 anak yang masuk ke dalam pengurus inti, ya 2 anak itu kedudukannya sejajar. Jadi nggak ada yang jadi ketua, nggak ada yang jadi wakil ketua, pokoknya dia termasuk pengurus inti. Jadi kalau nggak ada kedudukan, kalau nggak ada jabatan, berarti di sini kita pakai kombinasi. Nah, materi SMA kombinasi. Kalau kombinasi itu tidak memperhitungkan pertukaran tempatnya. Tapi kalau permutasi itu dihitung penempatannya. Kayak misalkan dipilih 5 anak untuk dijadikan ketua dan wakil ketua. Nah, berarti kan ini kalau misalkan diacak langsung dimasukkan 5 anak ini diacak untuk menjadi ketua dan wakil ketua, berarti kan itu nanti kalau misalkan kita pakai kombinasi kan menyalahi aturan. Karena kenapa? Nanti yang seharusnya jadi ketua bisa jadi nanti keacak ke wakil ketua. Padahal kan tiap-tiap kedudukan itu kan ada kriteria. Nah, kriteria itu yang menentukan atau menjalankan kita supaya kita pakai permutasi, yaitu adanya penghitungan dari kedudukan. Masalahnya di sini tidak diperhitungkan, pokoknya dipilih cara memilih semua pengurus inti itu dipilih dari perempuan. Jadi tidak memperhitungkan kedudukan tempatnya. Jadi pokoknya dipilih secara acak, pokoknya beberapa anak. Nah, di sini kan disuruh memilih 5 pengurus inti. Pokoknya ada 5 perempuan itu nanti masuk. Jadi tidak memperhitungkan kedudukannya atau penempatannya. Jadi di sini kita pakai kombinasi. Jadi banyak caranya berapa? Kombinasi. Jadinya dari 16 perempuan itu diambil 5 murid maksud saya. Jadi 16 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan sama 16 kurang 5 berapa? 16 kurang 5 itu 11. Oke, 11 faktorial.
Nah, 16 faktorial dibagi sama 11 faktorial. Jadi gampangnya gini, bagi yang belum ingat tentang materi faktorial, contohnya gini, kalau misalkan 4 faktorial dibagi 3 faktorial, itu kan artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Berarti ini bisa coret. Jadi hasilnya cuma 4 doang. Nah, dari sini kelihatan dong, kalau misalkan dugaan kita, itu kalau misalkan 4 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti kan gini, sebenarnya itu kan gini, 4 faktorial itu bisa kita tulis 4 dikalikan 3 faktorial, jadi mundur 1. Nah, 3 faktorial, kan 3 faktorial yang bawah juga ada 3 faktorial, jadinya hilang, hasilnya cuma 4. Nah, berarti kalau 16 faktorial dibagi 11 faktorial, berarti kan bisa kita ubah ke gini, 16 kali 15, 14, 13, 12 sama 11 faktorial dikalikan 11 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan sama 11 faktorial. Nah, berhubung di atas sama di bawah ada 11 faktorial, maka di sini hilang. Nah, 16 kalikan ini. Nah, ini bisa kita hitung satu persatu. Nah, di sini 16 kalikan 15 kalikan 14 kalikan 13 kalikan 12, 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, nggak usah dihitung. Nah, ini bisa kita hitung sama ini 6 ini. Nah, ini bisa kita hitung. Kalau ini dicoret-coret semua, ketemu nanti hasilnya 4368. Nah, jadi benar untuk pernyataan yang pertama. Kita cek pernyataan yang kedua. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Jadi yang dipilih, ini kan dipilih 5 murid, terserah. Pokoknya 5 murid nanti dipilih untuk masuk menjadi pengurus inti dari kelas itu. Nah, masalahnya di sini ada beberapa cara yang mungkin nanti ketika dilaksanakan pemilihan. Kalau misalkan 5 pengurus inti itu nanti semuanya laki-laki, nah berarti banyak caranya gimana. Nah, karena tidak memperhitungkan kedudukan, kayak nggak ada jabatan, kalau misalkan ketua, wakil ketua dan sebagainya, maka di sini kita pakai kombinasi lagi karena tidak memperhitungkan kedudukan atau penempatan posisi. Jadi banyak murid laki-lakinya berapa? 12. Diambil 5 sebagai pengurus inti kelasnya tadi. Nah, jadi 12 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 12 kurang 5 berapa? Bener, 7 faktorial. Oke. Nah, 12 bagi 7 faktorial berarti bisa kita ubah 12, 11, 10, 9, 8 dikalikan 7 faktorial. Jadi yang 12, 11, 7, 12, 11, 10, 9, 8 ini nggak punya faktorial. Yang punya faktorial cuma yang 7 aja. Dibagi sama 5 faktorial, 7 faktorial. Ini hilang, ini hilang. 5 faktorial. 5 faktorial itu 120. Coba kalian kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, pasti hasilnya 120. 120 itu kan perkalian 12 sama 10, jadi bisa dicoret langsung hilang. Oleh karena itu di sini kita dapetin 9 kali 8 berapa? Yaitu 72. Kita kalikan sama 11. Kalau perkalian 11 kita pakai ini, 7 sama 2. 7 tambah 2, 9, jadi 792. Oleh karena itu pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian kita cek pernyataan yang ketiga. Nah, kita cek pernyataan yang ketiga. Oke, pernyataan yang ketiga banyak cara juga, banyak cara. Nah, banyak cara memilih sehingga tepat 2 murid laki-laki. Tepat 2 murid laki-laki. Masalahnya di sini kan ada 5 murid yang dipilih. Kalau 2 laki-laki berarti kemungkinan yang 3-nya adalah perempuan. Bener gak sih? Ya. Jadi kalau 2 laki-laki berarti yang sisanya yang 3 murid lainnya adalah dari perempuan. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan pasti nanti ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, dari sini bisa kita perhatikan 2 laki-laki berarti caranya gimana? Berarti dari 12 laki-laki tadi itu diambil 2 laki-laki dan
Nah, kalau dalam seperti ini dalam himpunan dan itu dilambangkan dengan perkalian. Kalau atau itu penjumlahan. Jadi kalau mengkonvert dan ini menjadi perkalian, jadinya dikali 3 perempuan. Jadi dari 16 perempuan itu diambil 3 perempuan. Nah, jadi seperti ini. Oleh karena itu kita hitung 12 faktorial dibagi 2 faktorial, kita kalikan sama 12 kurangi 2, 10 faktorial. Kalikan 16 faktorial, kita tulis dulu 16 faktorial. 3 faktorial, 16 kurangi 3, 13 faktorial. Nah, ini kita kurangin, jadinya 13 doang. Nah, jadi di sini 10 sama 16 kita coret. Jadi cuman sisa berapa? 11 kali 12 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16. Nah, jadi di sini yang atas cuman sisa 11 kali 12 kali 13 14 15 16 per yang bawah ini hilang, ini sisa 13 jadi 2 faktorial. Jadi 2 faktorial sama 3 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1 2. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6 berarti hasilnya. Nah, 13 dikalikan 13. Nah, dari sini bisa kita hitung kalau misalkan mau 2 kali 6 kan 12. Di atas ada 12, kita coret. 13 kita coret. Jadi cuma sisa 11 kali 14 kali 15 kali 16. Dari sini kita dapetin hasilnya adalah 36 960. Nah, jadi jawaban yang pernyataan ketiga ini adalah benar. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, soal yang keempat. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki. Nah, soalnya masih sama, tapi yang ditanyakan itu yang berbeda. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid, pokoknya 5 murid. Nah, peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus. Jadi 1 atau 2. Nah, kalau atau berarti ditambah. Ini yang ditanya peluang lo ya. Kalau tadi banyak cara. Kalau banyak cara itu nggak ada pernya. Nah, kalau banyak cara cuman kayak 2 kali 3 kali berapa kali 4 kayak gitu. Tapi kalau peluang itu pasti ada sesuatu. Jadi misalkan kayak 2 kali 3 kali 4 dibagi keseluruhannya itu berapa. Jadi dibagi peluang keseluruhannya. Itu kalau misalkan dalam peluang. Nah, jadi di sini peluang memilih 1 atau 2 murid laki-laki. Jadi peluangnya di sini bisa kita tulis peluang sama dengan berapa? Berarti yang pertama 1 murid laki-laki. Kalau 1 laki-laki berarti gandengannya kan 5. Kalau 1 laki-laki berarti 1 laki-laki dan 4 perempuan. Atau berarti ditambah 2 murid laki-laki lah. Kalau 2 laki-laki berarti perempuannya berapa? 3 perempuan. Dibagi peluang keseluruhannya. Total muridnya ada berapa? Ada 28 murid. Karena berapa? Karena gimana ya? 12 murid itu laki-laki, 16 perempuan. Jadi banyak muridnya adalah 28 totalnya. Jadi dibagi sama keseluruhannya. Pokoknya dari 28 anak pasti nanti akan diambil 5 sebagai perwakilan untuk menjadi pengurus kelas. Nah, jadi di sini 1 laki-laki berarti pemilihan 1 laki-laki. Laki-lakinya berapa? Ada 12. Diambil 1 dan dikali 4 perempuan. Perempuannya ada 16. Kombinasi alias diambil dari 16 diambil berapa? 4 perempuan ditutup kurung ditambah 2 laki-laki. 2 laki-laki berarti dari 12 itu diambil 2 dikalikan sama perempuannya 16 diambil 3 dibagi sama ini 28 kombinasi 5. Nah, ini bisa kita hitung terlebih dahulu ya. 12 faktorial, kita hitung 12 faktorial bagi 1 faktorial, 12 kurangi 1, 11 faktorial. Nah, dikalikan sama 16 faktorial dibagi 4 faktorial, 16 kurangi 4, 12 faktorial. Nah, jadi di sini kita pakai tanda kurung biar nggak bingung. Ditambah
12 berarti 12 faktorial dibagi 2 faktorial sama 10 faktorial. 12 kurangi 2 kan 10, dikalikan 16 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan sama 16 kurangi 3, 13 faktorial. Nah itu kita hitung, kita bagi sama 28 faktorial dibagi 5 faktorial, 28 kurangi 5 jadinya 23 faktorial. Nah ini kita sederhanakan dulu, bisa kita hitung. Nah jadi dari sini bisa kita pencar. Ini kan ini bisa kita hilangkan dari sini ya. Jadi 12 ini bisa kita coret sama 11 faktorial, jadinya sisa 12 aja. Nah sisa 12, kalau ini 16 faktorial sama 12 faktorial kita coret, itu kan berarti sisa perkalian 13 kali 14 kali 15 kali 16. Jadi di sini bisa kita hitung, jadinya 12. Ini kan per satu faktorial itu kan 1, jadi nggak usah. Jadi 13 kali 14 kali 15 kali 16. Yang ini kalau ini sama dicoret, berarti yang atas cuma ngasilin perkalian 13, 14, 15, dan 16 dibagi sama 4 faktorial itu 24. Karena berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Ditambah sama yang di sini 11 ini kalau kita coret sama ini perkalian 11 kalikan 12. Nah 11 kali 12, jadi di sini bisa kita tulis 11 kali 12 dibagi berapa ini, 2 faktorial ya 2, dikalikan sama ini 16 sama 13 faktorial, berarti menyisakan perkalian 14, 15, 16, 3 faktorial itu 6. Nah ini bisa kita bagi, kita bagi sama ini, jadi 28 sama 23 faktorial itu kalau kita coret itu menghasilkan sisa perkalian 24 kali 25 kali 26 kali 27 kali 28 dibagi sama 5 faktorial itu 120. Nah kalau ini kita hitung semuanya pasti nanti akan kita dapetin 70 per 117, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi yang perlu kita waspadai di sini adalah konsep kita dalam memaknai soal atau peluang. Kalau kata-kata dan itu gimana? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABC ini ya. Dengan AB-nya 12 berarti DD-nya juga 12. Ini 12. Nah, lebar AD-nya 9 meter, berarti ini juga 9 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB. Ditambatkan itu ditali atau patokannya itu diletakkan di antara AB dengan tali yang panjangnya T meter. Jadi talinya panjangnya T meter, patokannya diletakkan di titik P ini. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P yang berjarak X meter dari titik sudut A. Jadi AP ini adalah X ini. Nah, kalau ini 12, di sini ditanyakan, jika diketahui bahwa 0 kurang dari T kurang dari 6 meter, jadi maknanya ini itu apa? Jadi talinya itu paling panjang itu kurang dari 6 pokoknya talinya itu lebih dari 0 kurang dari 6 meter. Jadi talinya itu bisa berubah-ubah, bisa 1, bisa 1,2, bisa 0,3, bisa 5,6, pokoknya nggak sampai 6 meter talinya itu. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah daerah merumput kambing supaya maksimal, berarti X-nya ini harus digeser sebanyak berapa. Nah, logikanya ini kan bentuknya kayak mirip potongan dari lingkaran, ya kan? Nah, kalau misalkan ini kan yang digeser titik P-nya kan cuman di antara A sama B. Nggak mungkin dong kalau bisa terbentuk satu lingkaran full. Kan pasti nanti kalau misalkan ada persegi panjang gini, paling-paling kalau ini P-nya digeser ke kanan atau dan sebagainya, pasti nanti maksimalnya terbentuk setengah lingkaran doang. Jadi nggak mungkin terbentuk lingkaran full.
Kan kalau ini digeser berarti kan talinya paling enggak gini, bisa gini. Nah, itu talinya. Nah, berarti yang pas adalah talinya ketika P diletakkan di tengah-tengah sini. Ya kan, supaya maksimal bisa terbentuk lingkaran full. T-nya 6 berarti kemungkinan ke kanan 6, ke kiri 6. Itu kan batasannya. Nah, kalau P-nya diletakkan di tengah-tengah berarti nanti kambing akan bisa makan rumput maksimal, yaitu sejauh atau seluas setengah lingkaran ini nanti pasti bakalan penuh. Nah, masalahnya titik P ini itu kalau misalkan P-nya diletakkan di tengah-tengah, kan yang kita tahu di tengah-tengah ini pastinya jaraknya A ke B ini kan jadinya 6 meter dong. P ke B juga 6 meter kan di tengah-tengah. Kan 12 dibagi 2. Di tengah-tengahnya yaitu 6. Nah, yang kita ketahui di sini, yang perlu kita tahu, X-nya itu jadinya berapa jangkauan X-nya. Nah, jadi di sini tengah-tengah berarti kan T-nya tadi pokoknya kurang dari 6. Ya kan? T-nya tadi pokoknya kurang dari 6. Berarti ini tadi kan di 6. Berarti kalau ibaratnya gini aja deh biar kalian nggak bingung. Nah, jadi misalkan gini. Diletakkan di tengah. Ilustrasinya gini. Misalkan lingkarannya gini. Kan pokoknya bentuknya setengah lingkaran full. Nah, ibaratnya gini. Tali itu kan bisa berubah, bisa gini, bisa gini. Pokoknya pas ke setengah lingkarannya kan. Bisa juga gini, ya kan. Nah, kalau talinya ini paling panjang 6, tali tadi kan dimisalkan T. Berarti yang X-nya di sini itu berarti menjadi T. Jadi A ke P tengah sini jadinya T. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang pertama adalah yang T doang. Antara ini sama ini. Antara yang D sama yang E jawabannya. Nah, terus supaya bisa maksimal berarti kan titik P-nya ini benar-benar memang harus di kawasan tengah, nggak boleh pindah ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Jadi, untuk batas kanannya itu kalau misalkan kita pakai 6 plus T, 6 kan tengah. Kalau ditambah sejauh T, T-nya kan besarnya ya hampir ke 6 ini. Berarti kan 6 ditambah T, jadi kan nanti ditambah jadinya kan ke sana. Jadi nanti kemungkinan titik P-nya ada di sini. Nah, padahal yang kita inginkan titik P-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Karena kenapa? Batas kanannya 12 dikurangi T. 12 itu kan full, kemudian dikurangi T. Ibaratkan aja gini. Kalau misalkan ada sebuah garis. Nah, kalau totalnya dari sini ke sini adalah 12. Sementara yang kalian inginkan itu cuman yang dari sini sampai ke sini. Kalau misalkan ini itu T, berarti yang ini apa? Ya 12 dikurangi T. Jadinya di sini jawabannya 12 dikurangi T. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 dulu. Soal nomor 6. Soalnya sama, kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang tersebut berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya 12 meter. Jadi masih sama, ini masih 12 meter, 12 meter. Panjang tali ditambatkan pada dinding AB. Talinya tetap di sini T, di sini X. Nah, pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P yang berjarak X meter dari titik stota. Kemudian di sini ada satu penjelasan lain lagi. AP-nya misalkan X itu sama dengan 3. Nah, jadi di sini perlu kita gambar dulu. Nah, kita gambar dulu. Jadi misalkan sini titik A, titik D, titik C, di sini titik B. Oke. Nah, kalau ini fullnya itu 12 meter, berarti kalau tengah-tengah kan 6. Kalau 3 berarti ada di sini. Berarti titik P-nya ada di sini, dan ini keterangannya adalah 3 meter. 3 meter berarti di sini keterangannya kalau yang ini 3 berarti yang sini jelas 9, karena kan totalnya harus 12. Nah, kemudian di sini
T-nya kurang dari atau sama dengan 9. Sini ke sini kan 9, ya kan? Terus B ke C berarti juga 9. B ke C-nya juga 9 meter. Nah, berarti di sini katanya talinya ditamatkan di P. P berarti 9 meter. Jadi kemungkinan nanti gerakan dari ininya kan maksimalnya talinya 9 meter. Jadi kemungkinan kan talinya maksimalnya bisa nyentuh yang dinding sebelahnya ini. Nah, berarti di sini kemungkinan bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti pasti ada pergerakan lingkaran. Nah, P ke kanan juga 9, berarti apa? Talinya nanti pasti kena di titik B juga. Karena kan ibaratnya ini bentuknya lingkaran full. Nah, kan kayak lato-lato gitu loh. Kalau diputar kan pasti nanti full gini. Jadi nanti P-nya maksimalnya di sini, kena titik ini. Kemudian kalau ke kiri jadinya ke sini, kalau ke kanan kena titik B. Kan kalau ke bawah sini 9, kalau ke kanan juga 9. Jadinya kena sini sama kena sini maksimalnya untuk talinya. Talinya kan T kurang dari atau sama dengan 9. Jadi boleh dong kalau talinya itu kita ambil 9 meter. Asumsinya gitu aja. Nah, kemudian di sini disampaikan lagi, kambing kedua ditempatkan dalam kandang dan diikat dengan tali yang ditamatkan diki. Jadi di sini ada tali yang kedua ternyata. Nah, ada kambing yang kedua diikatkan pada dinding BC. Tapi di BC ini nanti ada titik G. Karena kambing meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu, jadi nggak saling rebutan rumput. Jadi pasti nanti dalam lapangan itu nggak bakalan bertemu. Jika BQ sama dengan 6, BQ sama dengan 6, berarti di sini 6. Berarti 6. Berarti kalau 6 berarti di sini. Nah, berarti Q-nya di sini. Q-nya 6. Nah, di situ jaraknya. Jadi di sini 6 meter. Yang di sini 3 meter. Jadinya kan pas 9 meter. Nah, kambingnya kalau ditamatkan di sini sementara bikinnya kan 6. Panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter? Supaya nggak bisa menyentuh daerah yang warna titik-titik ungu ini. Berapa meter? Nah, berarti kalau misalkan bisa aja kita gambarin kayak gini. Misalkan pokoknya boleh nyentuh tapi nggak boleh motong. Nah, misalkan titik-titiknya ini. Nah, ini kan kalau kita tahu perpotongannya ini kan ada suatu titik lagi. Misalkan aja kita namain titik Z, ya kan? Ini A, Z, Q. Ini kan segaris. Kalau kita tarik garis lurus, berarti kan itu nanti bisa segaris letaknya. Nah, berarti dari sini bisa kita ketahui. Nah, dari sini dapat kita ketahui kalau misalkan bentuk lintasan yang pertama ini sebenarnya juga setengah lingkaran yang ungu untuk yang kambing yang ke-1. Untuk kambing yang kedua ini sebenarnya juga setengah lingkaran. Nah, jadi ini pasti nanti akan berbenturan di titik Z. Nah, berbenturan di titik Z. Masalahnya di sini kita disuruh mencari panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari titik-titik meter. Panjang tali kedua kan maksimalnya itu ZQ. Nah, jadi di sini bisa kita tulis ZQ. ZQ itu kalau kita cari ZQ berarti apa? Kan gini, kalau kita tarik garis, ini ada A, ada Z, ada Q. Kalau kita disuruh mencari ZQ ini berarti AQ itu dikurangin sama AZ. Jadi kalau kita disuruh mencari ZQ berarti A dari Q dikurangi A sampai Z. Nanti kan ketemu perpotongan yang ini, cuman sisa yang ini, cuman sisa yang ZQ. Nah, jadi di sini bisa kita cari. Nah, dari sini kita kan disuruh nyari ini. Oleh karena itu di sini bisa kita ambil. Nah, masalahnya di sini bukan A. Nah, kalau kita ketahui di sini, ini kan kalau ini kita tarik sini. Masalahnya bukan ini. Yang ditarik garis lurus, yang perpotongannya nanti gampangannya gini. Kalau misalkan P ini kan bisa aja geraknya bisa ke sini, titik-titiknya bisa ke sini, dan pasti nanti bakalan ke Z juga.
kabar potongannya juga. Nah, sementara untuk tali yangki ini, kemungkinan kan juga bisa aja bergerak dari sini ke sini, bisa ke sini, pasti nanti juga akan ke Z juga. Jadi di sini bisa kita simpulin kalau PZ sama Q itu nanti jadinya apa? Jadinya segaris. PZ sama Q. Jadi di sini P ya. PZQ. Berarti di sini untuk mencari ZQ berarti kita butuh PQ dikurangi sama PZ. Nah, jadi PZQ ini nanti ketemu karena talinya pasti nanti akan mentok di sini dan untuk yang ZQ mentoknya di sini. Nah, kalau PB ini kan 9, kalau BQ ini 6. Kalau kita disuruh mencari PQ, kalau kita pakai teorema Pythagoras, berarti kan akar PQ itu kan sisi hipotenusanya. Jadi PB kuadrat ditambah sama BQ kuadrat. Nah, kemudian dikurangin sama PZ ini kan tali kambing yang pertama, dilambangkan dengan T di soal tadi. Akar PB kuadrat jadinya 9 kuadrat ditambah BQ kuadrat 6 kuadrat dikurangin T. Berarti 81 ditambah sama 36 kurangin T. 81 tambah 36 berapa? Ada 117 kurangin T. Jadi panjang ZQ atau panjang tali maksimal dari kambing kedua itu ZQ, yaitu akar 117 dikurangin T. Karena nanti kan yang bergerak itu T-nya. Jadi panjang tali kambing yang kedua ini menyesuaikan panjang tali dari kambing yang pertama yang berubah-ubah, yaitu bisa 0, bisa 1, 2, 3 sampai 9 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu berarti panjang tali untuk kambing yang kedua itu nggak boleh lebih dari ini. Karena kenapa? Kalau lebih dari ini berarti nanti bakalan masuk ke wilayah kambing yang pertama. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini nampaknya masih sama, yaitu tentang perkambingan tadi. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman rumput terbentuk ini. Keterangannya masih sama semua. Misalkan tali kambing pertama ditambahkan di titik A. Nah, jadi ini perlu kita gambar lagi supaya nggak bingung. Nah, kita gambar lagi. Nah, misalkan seperti ini. Berarti ini A, B, C, D. Misalkan kambing yang pertama ditambahkan di titik A. Nah, kandang berbentuk persegi panjang, AB-nya tetap 12 meter, AD-nya tetap 9 meter. Oke. Misalkan tali pada kambing pertama ditambatkan, ya bahasa Jawanya dicantolkan ke titik A. Dan tali kambing kedua di titik C. Kambing kedua tak lambangin sama warna biru ya di sini. Nah, jika panjang panjang tali pertama adalah T meter. Jadi T-nya itu bisa 6 sampai 9 meter. Nah, keterangannya yang perlu kita ketahui di sini. Nah, untuk panjang dari kandangnya ini kan 12 meter, yang sini 9 meter, ya kan? Nah, jadi untuk kambing yang pertama itu kan minimal panjang talinya itu 6 meter. Kalau 9 berarti 6 kira-kira di sini. Nah, jadi kambing pertama kemungkinan ada 6 meter. 6 meter berarti kan kalau ini 12 berarti 6 itu setengah. Jadi kambing yang pertama kemungkinan itu lintasannya segini. Jadi bentuknya seperempat lingkaran. Nah, kemudian untuk kambing yang pertama maksimal talinya itu 9 meter. 9 meter berarti di sini 9 meter. Nah, berarti untuk lintasan terpanjang dari tali kambing pertama itu 9 meter. Untuk kemungkinan yang terpendek yaitu 6 meter. Jadi kemungkinan tali kambingnya yang pertama itu bisa aja segini, bisa aja lebih dikit, bisa aja pokoknya mentok-mentok itu sampai 9 meter. Tapi kalau paling kecil atau paling pendek tali dari kambing yang pertama itu 6 meter. Jadi cuman melintas di sekitaran sini doang. Jadi nggak bakalan ke sana dan nggak bakalan ke sini. Mentok di sini doang. Untuk daerah kambing yang pertama.
Nah, jadi kambing yang pertama pasti akan melintas di sekitar sini. Nah, kemudian jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal, jadi mau nggak mau kambing yang kedua ini pasti nanti geraknya talinya dimaksimalkan, jadi mengikuti tali kambing yang pertama. Jadi kalau misalkan tali kambing yang pertama itu dari sini ke sini, ini kan 9 meter, jadi panjang tali kambing yang kedua itu ya sini ke sini. Nah, jadi ngikutin panjang tali kambing yang pertama. Tapi kalau misalkan panjang tali kambing yang pertama 6 meter, cuman di sini doang, berarti panjang tali kambing yang kedua itu dari sini titik sampai sini. Ini kemungkinannya. Nah, kalau di sini berarti kan kalau ini 9 meter, nah berarti kan ini perpotongannya di sini. Kita nggak tahu ini berapa meter. Nah, dugaan kita kan di sini. Kalau panjang tali kambing yang pertama itu 9 meter, tapi kalau panjang tali kambing yang kedua itu 6 meter ada di lintasan sini, berarti panjang tali kambing keduanya maksimalnya berarti ada di daerah sini. Nah, jadi ada di sini. Nah, ada di sini wilayahnya untuk kambing yang kedua. Kalau nggak gitu di sini. Jadi panjang tali kambing kedua ini pokoknya harus maksimal, jadi nggak ada minimalnya. Maksimal dan mengikuti dari panjang tali kambing yang pertama. Jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga kedua kambing tidak bertemu, nah syaratnya tidak bertemu, jadi cuman ada titik potongnya doang. Jumlah luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum. Nah, kalau urusannya pakai nilai minimum ini biasanya kita pakai turunan, yaitu biasanya untuk ini biasanya f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi turunannya itu sama dengan 0. Nah, masalahnya di sini kita kan nggak tahu fungsinya itu apa. Nah, jadi di sini kita perlu cari fungsi atau fx-nya itu gimana. Nah, yang perlu kita cari, nah ini misalkan aja lintasannya ada di daerah tengah-tengah, misalkan di daerah sini aja. Misalkan ini kita kasih titik Z. Nah, jadi titik ini bisa berubah ke sini, bisa ke sini, pokoknya di antara ini. Karena kan berdasarkan ikatan kambing yang pertama itu kan minimal 6 meter panjang talinya, maksimal 9 meter. Nah, jadi bisa bergerak ke sini Z-nya ini, titik Z-nya. Oleh karena itu di sini untuk mencari Z, jadi kan AC ini terhubung, jadi AZC ini terhubung atau jadi satu garis dalam satu garis lurus. Nah, oleh karena itu perlu kita cari AC dulu. Kita pakai Pythagoras. Kalau ini ke sini kan 12 meter, ini 9. Jadinya AC berarti AB kuadrat ditambah sama BC kuadrat. Berarti di sini bisa kita dapetin sama dengan akar 12 kuadrat 144 tambah BC kuadrat 9 kuadrat 81. Jadinya di sini bisa kita dapatkan hitungannya, jadinya di sini adalah akar 225. Akar 225 itu 15. Nah, jadi AC panjangnya adalah 15 meter. Nah, kita disuruh mencari ini CZ-nya dulu. Karena kan kalau A ke Z ini kan udah pasti T, dilambangkan T. Yang kita nggak tahu kan Z ke C. Jadi kita cari ZC-nya dulu atau CZ. Nah, untuk mencari CZ itu kan kita butuh AC keseluruhannya itu dikurangin sama AZ. Jadi AC dikurangin AZ kan ketemu CZ atau ZC ini. Jadi dikurangin sama AZ. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan AC-nya tadi 15, AZ-nya berapa? AZ-nya adalah T. Kan AZ ini kan tali kambing yang pertama yang dimisalkan oleh si pembuat soal itu T. Jadi di sini kita misalkan T. Nah, untuk jari-jari kambing yang pertama itu kan T. Sementara untuk jari-jari kambing yang kedua itu kan ini berarti kan CZ. CZ-nya berapa? 15 dikurangi T. Nah, di sini kita disuruh mencari jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga untuk kedua kambing tidak bertemu, jumlah luas daerah merumput kedua kambing sehingga luasnya mencapai minimum. Jadi gimana caranya kita men-setting
Z-nya ini bergerak ke sini maupun ke sini, pokoknya nanti daerah ini maupun daerah yang ke sini ini nanti jumlahnya itu bisa minimum, jadi nggak maksimum. Oleh karena itu di sini kita cari luas dari makan kambing yang pertama. Nah, dari luas kambing yang pertama itu bisa makan, berarti kan luasnya ini kan bentuknya seperempat lingkaran, jadi kita pakai rumusnya seperempat lingkaran. Seperempat kali PR kuadrat, PR1 kuadrat, karena kambing ke 1, jadi 1/4 dikalikan sama pi, kita tulis dulu R1 nya T, jadinya T kuadrat. Terus luas kambing yang kedua, luas daerah makan kambing yang kedua maksud saya. Nah, jadi di sini 1/4 bentuknya kan sama-sama seperempat lingkaran juga. Kita kalikan R2 kuadrat. 1/4 pi R2 nya berapa? 15 min T. Jadi 15 min T kuadrat. Nah, jadi untuk luas totalnya kan luas 1 atau daerah kambing yang pertama ditambah luas daerah kambing yang kedua. Jadi di sini luas total sama dengan L1 tambah L2 ya 1/4 pi T kuadrat ditambah 1/4 pi 15 min T kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarin jadinya gini, 1/4 pi 15, ini kan bentuknya kayak bentuk A min B kuadrat, jadinya 15 kuadrat 225. Jadi ini kita jabarkan 15 dikalikan min T negatif 15T kalikan 2 negatif 30T. Negatif T dikuadratkan positif T kuadrat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sudah ketemu fungsinya, yaitu sebanyak ini. Nah, sebanyak ini fungsinya. Nah, ini kalau untuk mencari luas agar minimum berarti luas, misalkan L aja ya, jadi L aksennya harus sama dengan 0. Jadi turunan ini itu nanti kita turunin supaya bisa luasnya minimum. Nah, turunan itu kayak gini, 1/4 pi T, berarti kan diturunkan terhadap T. Nah, kita akan mencari T-nya berapa supaya nanti luasnya bisa menjadi minimum. Nah, jadi di sini kita turunin 1/4 dikalikan sama 2 yang ada di atas ini, dikalikan pi ini, dikalikan T. T-nya pangkat 2 kurangi 1. Nah, jadi rumusnya memang gitu. Jadi kalau turunan, pangkatnya yang di atas diturunin ke bawah dikalikan sama yang di depan sini. Kemudian setelah itu ditulis ulang pi, tulis ulang T, tulis ulang, tapi pangkatnya dikurangi 1. Jangan lupa. Nah, terus di sini kita dapetin lagi. Jadi 1/4 pi kita tulis ulang. Nah, turunan angka aja atau turunan bilangan saja itu 0, jadi 0 nggak usah tulis. Negatif 30T turunannya jadinya negatif 30. T kuadrat turunannya jadinya 2T. Nah, di sini harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau ini kalikan ini jadinya setengah. Pi T pangkat 1 tambah 1/4 pi ini sama ini. Nah, ini kalau ketemu ini langsung aja biar nggak ribet, langsung kita tulis negatif 30 bagi 4 ya negatif 15. Negatif 15 per 2 jadinya negatif 15 per 2 pi. Nah, kemudian di sini negatif 15 per 2 pi, yang ini kita kalikan sama ini jadinya ditambah 1 per 2 pi T. Oke, sama dengan 0. Setengah PT ditambah setengah PT ya 1 PT. 1 PT cuman bisa ditulis PT doang. Nah, yang ini pindah ke kanan jadinya 15 per 2 pi. Wah, ada pi coret-coret. Jadi luasnya akan minimum ketika T-nya itu 15 per 2 atau sama dengan 7,5 meter. Oke, jadi jawabannya di sini adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini seputar bola. Bola sungguhan ya, bukan bangun bola. Nah, Liga Serie A Italia. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub tersisa. 5 klub teratas di Liga Serie A tahun 2022.
Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim. Jadi kalau misalkan ada 5 tim, 3 tim aja. Jadi A ini bakalan bertanding sama B itu 2 kali. Jadi A sama B, kemudian A tanding sama C, kemudian A tanding sama C lagi. Nah, jadi setiap tim akan tanding 2 kali dengan tim yang lainnya. Nah, itu poinnya di sini. Dengan setiap tim lain di mana terdapat 20 klub. Nah, jadi di sini ada 20 klub. Cuman yang di sini 5 klasemen teratas yang ditampilin di tabel ini. Sebenarnya ada 20 klub. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan poin 3, imbang 1, dan kalah 0 poin. Total banyaknya pertandingan Liga Serie A. Nah, jadi kalau dari pertandingan tadi itu diacak semua, itu nanti bakalan ada berapa pertandingan sih? Kalau misalkan yang tanding itu 20 klub, dan setiap klub itu tanding 2 kali pertandingan dengan tim yang sama. Nah, kayak gitu. Nah, berarti misalkan tadi tim A kan bisa ketemu B 2 kali kayak gitu. Nah, kalau 20 tim gimana? Nah, di sini ada poin pentingnya. Oke, jadi poin pentingnya ada di sini. Misalkan aja tim yang pertama, ada tim yang kedua, tim yang ketiga, sampai tim ke-19, dan ada sampai tim ke-20. Kan ada 20 tim. Nah, jadi nanti logikanya gini. Kalau ada 20 tim, kan timnya ada 20 tim, ya kan? Misalkan aja tim yang pertama pasti bakalan tanding dengan tim yang kedua. Kalau tim yang pertama diambil 1, berarti kan di sini sisa 19 tim dong. Nah, kalau tim yang pertama ini tanding dengan tim yang kedua itu sebanyak 2 kali, berarti tim yang pertama aja udah tanding sebanyak 38 kali. Ya kan? Kan ada 20 tim. Kalau misalkan tim yang pertama ini diambil, ini sebagai tuan rumah misalkan gitu, tim yang pertama, kemudian kan berarti kan sisanya 19 tim. Nah, masalahnya katanya satu tim itu tanding 2 kali sama tim lain. Nah, tim lainnya kan 19 tim yang lainnya tadi. Nah, berarti kan A1 ini bisa tanding sebanyak 38 kali. Kan timnya ada 19. Kalau tandingnya 2 kali berarti kan 19 kali 2, jadinya 38 kali di sini. Itu untuk ini. Nah, jadi 19 tim dikalikan 2. Jadinya ketemunya 38 pertandingan. Terus untuk A2, nah di sini. Nah, A2 ini berarti tim yang kedua. Ketika tim yang pertama tanding bisa dapetin 38 kali pertandingan, berarti kan salah satunya pasti A1 ini tanding sama A2 2 kali kan. Nah, kemungkinan kan gini. Pasti kan tim yang pertama udah pernah tanding sama tim A2 ini 2 kali. Nah, berarti gimana? A2 ini udah nggak tanding sama A1. Berarti kan tim lainnya itu kan gini. Kalau tadi kan A1 itu kan tim ke-1, kemudian ada 19 tim lainnya. Kalau A2 kan udah nggak tanding sama A1, jadi A1 udah dicoret. Berarti sisanya kan cuma 18 tim. Karena kan A2 ini 1 tim, A1 ini 1 tim, berarti kan sisanya 18 tim. Berarti A2 cuma melakoni laga sama 18 tim yang lainnya itu dikali 2. Oleh karena itu 18 dikali 2. Nah, di sini nanti bisa dihitung berapa terserah. Nah, kemudian A3. Dugaan kita kan kalau A1 19 1 19 20, 2 sama 18 20 juga. 3 biar bisa jadi 20 berarti 17. Jadi turun 1 per 1. Nah, gini. Jadi berarti sampai ke bawah nanti kalau 19 jadi di sini 1 dikali 2. 20 ya 0 dikali 2. Nah, jadi gini. Kalau A3 kenapa kok 17? Nah, kan A3 udah ketika tim 1 sama tim 2 bertanding, berarti kan tim 3 ini udah pernah bertemu tim 1 sama tim 2. Jadi kan udah berkurang 2 tim. Jadi kalau A3 bertanding, itu kan udah gak tanding sama A1, udah gak bertanding sama A2. Karena kan sudah bertanding di awal tadi. Berarti sisanya cuma 17 tim.
Kan ini satu tim, jadi 3 tim, sama sisanya 17 tim. Nah, jadi di sini 17 tim dikalikan 2, kan satu timnya itu 2 pertandingan. Nah, oleh karena itu ketika ini dikalikan semua, kemudian kita jumlahin, berarti kan kita dapat ini 19 kali 2. Bisa juga ini kalian kalikan dulu, terus menerus kalian kalikan, nanti hasilnya di sini kalian jumlah, bisa. Tapi di sini saya mencari cara yang lebih efisien, yaitu karena ini kan dikali semua. Berarti ibaratnya gini, kita pakai sifat distributif. Kalau misalkan 2 dikali 4, ya kita mau kalian tambah sama 2 dikali 4. Berarti kan ini punya 2, berarti kan bisa keluar 2. Jadi tinggal 4 ditambah 6. Nah, sama kayak ini. Nah, sama kayak ini juga. Caranya juga gitu, sama. Nah, oke. Nah, jadi caranya sama kayak gitu juga. Kita pakai sifat distributif, kita manfaatin itu. Nah, jadi di sini jadi tim 19 tambah 18 tambah 17 tambah sampai 0 itu kita kalikan sama 2. Nah, 19 tambah 18 tambah 17 sampai 0 itu kita tambahin semua, hasilnya adalah 190. Kita kalikan 2, jadinya ketemu 380. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu sebanyak 380 pertandingan. Kemudian kita ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini tetap sama, cuman di sini keterangannya beda. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan 3 poin, imbang itu 1 poin, dan kalah 0 poin. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli supaya di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022. Nah, jadi ini supaya Napoli bisa sudah pasti mengunci kemenangan. Nah, itu Napoli butuh berapa poin lagi? Nah, berarti kan supaya bisa maksimal, supaya bisa menjamin bahwa Napoli itu udah pasti menang, Napoli itu butuh berapa poin lagi untuk bisa memastikan kalau dia menjadi juara Serie A tahun 2022 ini. Nah, logikanya berarti kita harus berasumsi kemungkinan terburuk, yaitu apa? Lawannya Napoli itu mainnya menang semua, jadi dapat poin 3 semua di 6 pertandingan tersisa. Nah, tadi kan gini, ini bisa kita hitung dulu poinnya supaya untuk memperhitungkan. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi 29 ya, 29 kita kalikan 3 kan menang, kalikan 3 tambah imbang 1 kalikan 1 poin, jadinya 1. Nah, jadi yang ini biar nggak ribet kita tulis aja lagi. Nah, jadi di sini Napoli 29 menang, jadi 29 dikalikan 3 poin tambah serinya 1 dikalikan 1 poin, kalah nggak usah dihitung, udah pasti 0. Nah, jadi ini hasilnya adalah 88. Nah, kemudian Atalanta itu menang 24, jadi dikalikan 3 poin ditambah imbangnya 2, kalau imbang poinnya 1. Nah, jadinya di sini 24 kalikan 3 ditambahkan 2, hasilnya adalah 74. Kemudian AC Milan. Nah, kalian jangan terkecoh. Masalahnya kan di sini 30 udah Napoli sudah menjalankan 32 pertandingan, Atalanta sudah 32, Roma sudah 32, sudah 32. Milan masih 31. Nah, asumsi kita pas pertandingan 32, kemungkinan terburuknya kan Milan itu menang. Jadi, kalau Milan menang berarti kemenangan Milan jadi 24. Jadi 24 dikalikan 3 ditambah serinya Milan 5 kalikan 1. Nah, jadinya di sini kalau kita hitung itu jadinya ada 77 poin. Nah, ini udah Milannya udah 32 pertandingan. Dengan pertandingan ke-32 asumsi kita menang, karena kan kemungkinan terburuk itu lawannya Napoli itu menang semua. Nah, untuk AS Roma itu 21 kita kalikan 3, kita tambahin sama 3 kalikan 1, jadinya di sini 63 tambah 3 66. Kemudian untuk Lazio 20 kalikan 3 tambahkan 2 kalikan 1, jadinya 62. Nah, cuman dapat 62 poin.
Nah, yang kita tahu di awal tadi, satu tim itu bertanding 38 pertandingan kan. Jadi ada 38 pertandingan. Berarti ada berapa lagi sisa pertandingannya? Kan ini udah melakoni 32 pertandingan, berarti cuman sisa 6 sisa pertandingan. Nah, jadi sisa pertandingannya ada 6 di sini. Nah, asumsinya itu di sini tadi kan kita asumsikan kemungkinan terburuk kalau semua tim itu di 6 sisa pertandingan itu semua tim itu menang. Ya, itu kan supaya bisa memastikan kalau Napoli itu nanti bisa menang. Jadi kita buat kemungkinan terburuknya kalau semua tim atau lawannya Napoli itu 6 pertandingan sisanya itu menang semua. Nah, kalau 6 pertandingan sisa menang semua berarti kan ibaratkan aja 6 pertandingan sisa menang, berarti kan dapat poin tambahan itu 6 kali 3 kan dalam ini kan poin menang. Nah, kalau satu laga menang itu dapat poin 3. Nah, kalau 6 laga menang asumsi kita berarti dapat 18 poin. Nah, berarti di sini semua lawannya Napoli itu dapat tambahan 18 poin. Nah, jadi di sini bisa kita tulis lagi Atalanta berarti dapat 74 ditambah sama 18. Berarti 74 poin ditambah 18 poin. Jadinya Atalanta maksimumnya dapat 92 poin. Terus AC Milan tadi 77 ditambah 18. Asumsi kita berarti dapat 95 poin. Itu maksimalnya kalau di 6 pertandingan sisanya itu menang semua. Itu kan kemungkinan terburuk dari Napoli. Roma dapat 66 ditambah 18. Nah, jadinya ada 84 poin. Lazio kita dapetin 62 tambah 18 poin. Jadinya di sini kita dapetin 80 poin. Nah, ternyata di sini ketika 6 pertandingan sisa itu menang semua, poin terbanyaknya ternyata AC Milan, yaitu 95. Nah, supaya Napoli bisa memastikan kemenangan, berarti kan paling tidak Napoli itu harus mengungguli poinnya Milan. Ketika Milan overpower bisa menang terus di 6 pertandingan sisa. Nah, berarti di sini supaya bisa menyalip 95 poin Milan, jadi Napoli kan berarti kan butuh bisa aja minimal kan 96 poin untuk bisa menjadi juara satu. Nah, berarti di sini poinnya Napoli sekarang berapa? 88. Jadi jarak 88 ke 96 ini berapa poin? Nah, ini kita kurangin. Nah, jadi di sini kita dapetin 8 poin. Jadi poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin bahwa Napoli itu bisa menang juara 1 Liga Serie A tahun 2022 adalah 8 poin. Bisa aja lebih dari 8 poin. Kan supaya bisa unggul dari 95 poinnya AC Milan, bisa aja 9 poin, 10 poin dan seterusnya. Tapi masalahnya di sini yang ditanya adalah poin minimal. Jadi yang paling sedikit itu poin yang dibutuhkan Napoli berapa biar bisa juara 1 Serie A. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Oke, kita lanjut lagi di soal yang ke-10. Nah, jadi di sini soalnya sama ya, tapi yang ditanyakan beda. Jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati posisi kedua. Jadi AC Milan berkeinginan untuk menempati posisi kedua. Nah, itu berapa menang, imbang, dan kalah yang harus diperoleh AC Milan? Nah, tadi kan di awal ada 38 pertandingan untuk semua tim, ya kan? Maksimalnya 38 pertandingan. Ini sudah 32, 32, 31, 32, 32 pertandingan. Nah, untuk poinnya Napoli tadi sudah kita hitung. Jadi 29 dikalikan 3 menang tambah sama 1 imbang dikalikan poinnya 1, yaitu di sini ketemunya 88. Untuk Atalanta 32 pertandingan, yaitu 24 menang dikalikan poinnya menang kan 3 tambah 2 kalikan 1 itu ketemunya 74. Kemudian untuk Roma di sini
66 poin kalau kita hitung. Untuk Lazio kalau kita hitung kayak yang tadi ketemunya 62 poin. Nah, untuk AC Milan ini kan 31 poin, 31 pertandingan dengan 23 kalikan 3 tambahkan berapa yang tadi? 5 kalikan 1. Ini kali 3. Nah, jadi AC Milan cuman 31 pertandingan doang. Nah, itu bisa memenangkan atau bisa mendapatkan poin 74. Jadi poinnya sama kayak Atalanta. Jadi Atalanta sama AC Milan ini berimbang poinnya di pertandingan ini. Tapi sebenarnya tinggal menunggu, ini kan Napoli kan udah 32 pertandingan, ini 32, Roma 32, Lazio 32, Milan masih 31. Jadi ada kemungkinan dong untuk menyalip poinnya Atalanta. Jadi paling tidak AC Milan bisa di pertandingan selanjutnya itu bisa memperoleh kemenangan supaya bisa menyalip poinnya Atalanta. Nah, jadi di sini di sini kan ada 3 tim besar, yaitu yang poinnya udah pasti jauh, yaitu Napoli, Atalanta sama AC Milan. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah yaitu pertandingannya Atalanta. Nah, di sini Atalanta jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan. Nah, jadi di 6 pertandingan tersisa dia memenangkan 2 menang dan sisanya seri. Berarti kalau sisa pertandingannya kan 6. Jadi kalau 2 menang berarti 4-nya seri. Nah, berarti di sini Atalanta dapat tambahan poin berapa? 2 menang berarti poinnya nambah 6. Kan dikalikan 3. Nambah seri berarti kan kalikan 1 4. Jadinya di sini Atalanta dapat tambahan 10 poin. Nah, sekarang berarti Atalanta itu mendapat, kalau finish berarti Atalanta dapat 74 ditambah 10 poin, yaitu dapat 40 poin. Nah, jadi sampai akhir musim atau sampai akhir pertandingan ke-38 Atalanta itu dapetin 84. Nah, AC Milan supaya bisa menyalip Atalanta gimana? Ya harus melebihi 84 poin ini. Caranya gitu, supaya bisa menyalip 84 poin ini, maka kita cek. Nah, ini kan kita disuruh mengecek apakah pernyataan pertama 2, 3, 4 itu yang benar yang mana aja sih. Nah, untuk pernyataan yang pertama kita cek. Kalau menangnya 3, imbangnya 3, kalahnya 1, kita cek. Jadi kan poinnya AC Milan sementara masih 74. Nah, jadi menang 3 jadinya dikalikan 3. Kemudian imbang 3 jadinya 3 kalikan 1. Kalah nggak usah dihitung. 3 kali 3 9, 9 tambah 3 12. Nah, jadi kalau ini poinnya AC Milan totalnya sampai akhir musim yang diperlukan supaya bisa menyalip Atalanta, berarti kan harus melebihi 84 poin ini. Nah, jadi poinnya AC Milan sekarang 74 ditambah sama 12. Jadi 86. Nah, jadi kalau pakai kemungkinan yang pertama 3-3-1 atau menang 3, imbang 3, kalah 1, itu nanti bakalan berhasil bisa menyalip Atalanta dan bisa finish di posisi 2. Untuk kemungkinan yang kedua, nah 3-2-2 berarti 3 kalikan 3 tambahkan imbangnya 2, jadi 2 kalikan 1. Nah, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Nah, jadi ada 11 poin tambahan. Jadi totalnya AC Milan sekarang untuk kemungkinan yang kedua, berarti poinnya AC Milan sekarang kan 74 ditambah 11 jadinya ada 85 poin. Nah, ternyata masih unggul dari Atalanta yang dijagokan bahwa di 6 pertandingan sisa dia itu menangnya 2, serinya 4. Nah, jadi kemungkinan pertama sama kemungkinan kedua udah benar, yaitu bisa finish di posisi kedua. Kemudian kemenangannya 3, serinya 4, kemudian kalahnya 0, jadi nggak pernah kalah. 3 dikalikan 3, kemudian ditambahkan 4 kalikan 1. Nah, 3 kali 3 9, 9 tambah 4 13. Nah, kalau tambahan 12 poin aja udah bisa ngunggulin Atalanta, apalagi yang tambahannya 13 poin, jadi udah pasti dia bisa mengungguli Atalanta. Nah, di sini 13 ya, 13. Jadinya di sini 87 poin. Jadi kemungkinan 1, 2, 3 ini udah pasti benar bahwa AC Milan itu bisa finish di posisi 2 dan mengungguli Atalanta, tapi masih di bawah Napoli. Karena kan Napoli 88 poinnya.
Itu masih belum ditambah 6 pertandingan sisa. Terus untuk kemungkinan yang keempat 3-0-4, jadi menangnya 3 kali 3, serinya 0, jadi 0 kalikan 1, kalahnya 0, kalahnya 4 gak usah dihitung. 3 kali 3 9, tambahkan 0 ya 9, jadi totalnya 74 tambah 9 adalah cuman dapat 83. Nah, jadi ini poinnya ada di bawah Atalanta, jadi nggak bisa nggak bisa finish di posisi kedua, alias kalau kita pakai kemungkinan yang keempat di 6 sisa pertandingan AC Milan, maksud saya di di 7 sisa pertandingan AC Milan, pasti nanti AC Milan nggak bisa finish di posisi kedua untuk menyalip Atalanta. Itu kalau kita pakai kemungkinan yang keempat. Jadi yang benar adalah kemungkinan 1, 2, dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah A yang benar. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan klik kolom komentar dan kalian ketikkan unek-unek kalian tentang pembahasan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you next time.